Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Mardia dari Prodi Agroteknologi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Selanjutnya, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keseraian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa, karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Miron Weinert dan Zuardi 2014 memberikan 5 definisi mengenai integrasi, yaitu 1. Integrasi menunjuk pada proses pernyataan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. 2. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. 4. Integrasi menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. 5. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang berintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, berdasarkan definisi di atas dapat dinyatakan bahwa integrasi merupakan proses pernyataan dengan menghubungkan berbagai kelompok budaya dan sosial yang beragam dalam satu wilayah. Kemudian dibentuk suatu wewenang kekuasaan nasional pusat yang kemudian bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Menurut Sunjuna Usman 1995 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan tujuan bersama. 2. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki anggota dari berbagai kesatuan sosial, sehingga menghasilkan loyalitas ganda dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial. 3. Masyarakat berada di atas saling ketergantungan di atas unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam penemuan kebutuhan ekonomi. Pengembangan integrasi di Indonesia. Menurut Howard Wright dalam Muhaimin dan Colin Marks, Andreas 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa, yaitu 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. 4. Ideologi nasional. 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, pendapatan lain menyebutkan integrasi bangsa dapat dilakukan dengan 2 strategi kebijakan, yaitu politik asimilasionis dan politik Bhinneka Tunggal Ika.
Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utara dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Asimilasi adalah pembauran kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan hak merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kegiatan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi juga menyiapkan potensi konflik atau pertentangan. Dinamika dan tantangan integrasi nasional ada 5, yaitu 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa dinamika, terakhir integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integrasi? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah temu kader PKK dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Terakhir, tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografis. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit perbedaan dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan perbedaan yang ada satu sama lain merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Penutup, integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Sementara pembaruan dapat berarti penyesuaian antara dua atau lebih kebudayaan mengenai berapa unsur kebudayaan mereka yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras atau harmonis. Caranya adalah melalui difusi atau penyebaran,
di mana unsur kebudayaan baru di setiap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangannya, masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan baru dan lama. Itulah yang sempat saya jelaskan tentang integrasi nasional.